materinya ini karena materi ini memang kalau hanya mendengarkan itu kurang lengkap kalau tanpa latihan. Jadi nanti saya minta kalian latihan, kemudian nanti juga tolong disubmit di Google Classroom. Ya. Rata-rata kelas kalian itu sekitar mungkin 83 ya, 83, 84 kalau nggak salah. Jadi nilainya saya pikir cukup bagus. Kayaknya salah satunya penyebabnya karena kesalahan saya ya, ngasih kalian soal latihan yang, aduh itu saya lupa kalau itu tuh saya kasih sudah saya kirimkan untuk ujiannya, saya lupa. Tapi ternyata tak kasih ke kalian. Nah, tapi kemudian nanti UAS nggak terjadi seperti itu ya, makanya saya minta nanti pas UAS kalian lebih prepare, Kemudian untungnya setelah saya ngoreksi punya kamu, nah itu kan saya langsung jadi kusut tuh karena susah baca ya. Untungnya ada yang bikin pantun buat saya. Nah, itu langsung menaikkan mood lagi ya. Sehingga orang-orang setelah kamu itu beruntung tuh. Jadi mood saya naik lagi sehingga tidak terpengaruh dengan pengaruh negatif dari membaca LCU kamu gitu ya. Kamu harus yang lain ya harus berterima kasih pada kemarin yang bikin pantun ya. Terima kasih ya, terima kasih banyak. Saya menikmati itu. Cuma kayaknya bukan Fauziah yang bikin ya, bukan Fauziah. Fauziah pinternya bikin konten di Instagram ya. Saudaranya maksudnya. Oke, biaya pasal 6 pasal 9. Ini salah satu materi yang sangat penting dalam materi perpajakan kita ya. Karena bisa dikatakan core-nya pajak, khususnya untuk pajak orang pribadi yang pengusaha sama badan itu di sini ya, yaitu biaya gitu ya. Karena dengan kita tahu biaya pasal 6 dan pasal 9, itu kita bisa melakukan yang namanya rekonsiliasi fiskal. Nah, akan kita mulai dari sana. Nah, rekonsiliasi fiskal nama lainnya itu penyesuaian fiskal. Nah, itu sama aja, rekonsiliasi fiskal atau penyesuaian fiskal. Itu ngapain sih gitu ya? Jadi gini, rekonsiliasi fiskal itu adalah bridging ya, atau jembatan antara laporan keuangan komersial ke laporan keuangan secara fiskal. Nah, laporan keuangan secara fiskal itu SPT itu ya. SPT itu bisa dikatakan basisnya adalah laporan keuangan fiskal gitu ya. Jadi untuk mentranslate atau mengubah laporan keuangan yang sering kita lihat di koran-koran gitu ya ke SPT itu butuh bridging. Nah, bridging ini namanya penyesuaian fiskal atau rekonsiliasi fiskal. Nah, kita sekarang akan fokus untuk membahas bridging ini ya. Bridging ini akan kita bahas. Nah, ini sebenarnya kalau dari sisi sistematika penyusunan itu mirip ya. Ini 1 sampai 9 kalau kalian perhatikan sebelah atas ya, agak atas ini adalah susunan laba neto ya dari usaha atau pekerjaan bebas, artinya OP pengusaha atau badan ya, itu pakai ini. Yang disusun berdasarkan SAK. Di Indonesia SAK-nya namanya PSAK ya. Nah, ini penjualan, HPP, biaya administrasi macam-macam. Nah, yang sebelah bawah ini sama juga susunannya sama, ya, sama, ya. Nah, ini disesuaikan berdasarkan Undang-Undang PPH atau bisa disebut laporan keuangan fiskal, gitu ya, laporan keuangan fiskal. Susunannya sama, tapi di dalamnya itu berbeda. Nah, apa yang membedakan ini loh? Yang membedakan ini, prinsip utama yang membedakan tuh ini. Yang pertama adalah dari aspek penghasilannya. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah karena di Undang-Undang Pajak itu dipisahkan tuh antara penghasilan yang objek pajak, antara penghasilan yang objek PPh final, dan yang bukan objek pajak. Gitu ya. Nah, sekarang fokus kita ini itu adalah penghasilan pasal 4 ayat 1 yang merupakan objek pajak. Gitu ya. Yang final, kenapa nggak kita bahas? Karena yang final itu udah selesai. Final itu artinya apa? Ya, puncak, habis itu kan selesai gitu ya. Yang bukan objek pajak ya nggak usah kita
kita dokumentasikan karena bukan objek pajak, gitu ya, nggak relevan dalam pembahasan kita. Nah, yang relevan adalah yang nomor 1 itu. Nah, hanya saja ketika kita berbicara dengan laporan keuangan komersial 1, 2, 3 ini itu semuanya masuk dalam definisi penghasilan secara komersial, gitu ya. Sedangkan secara perpajakan, ya, dari 1, 2, 3 ini yang masuk dalam laporan keuangan fiskal itu hanya yang nomor 1. Ya, yang nomor 2 dan 3 itu nggak masuk. Kalaupun di SPT masuk, itu tuh sifatnya hanya pemberitahuan, bukan untuk penghitungan, ya, bukan untuk penghitungan pajak maksudnya, tapi hanya sekedar ngasih tahu, ini loh ada objek non final, ada objek pajak final sama bukan objek pajak di sini, udah gitu doang. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya ini intinya tuh sebenarnya di sini. Kalau kalian udah paham ini tuh udah selesai sebenarnya. Yang kedua adalah HPP, biaya operasional, administrasi umum, dan biaya usaha. Nah, di sini Undang-Undang Pajak punya treatment yang khusus. Ya, treatment khususnya itu diatur di pasal 6. Ya, di pasal 6 itu mengatur tentang biaya yang boleh dikurangkan atau biasa disebut dengan istilah deductible expense, gitu ya. Kemudian yang nomor 2 ini biaya yang tidak boleh dikurangkan, itu di pasal 9, biasa disebut dengan non-deductible expense. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, 4, 5, 6 itu kayak misalkan beban penyusutan amortisasi, itu Undang-Undang Pajak punya aturan untuk menghitung sendiri. Metode penilaian persendirian itu juga punya aturan tersendiri. Nah, itu mudah. Kompensasi rugi, nah ini fasilitas perpajakan yang membedakan antara laporan keuangan fiskal dan komersial. Ini salah satu yang membedakan ini. Kemudian nilai perolehan aktiva. Nanti kita bahas. Nah, oke. Ini langsung saja ya. Apa saja sih deductible expense itu? Nah, deductible expense itu artinya gini. Jadi ada beberapa biaya yang menurut komersial itu boleh, ya, tapi secara fiskal nggak boleh, gitu ya. Secara fiskal nggak boleh. Kalau secara fiskal nggak boleh gimana? Ya berarti tidak boleh diakui, tidak boleh dikalkulasi, tidak boleh dianggap sebagai biaya secara fiskal. Nah, ini guideline umumnya seperti ini. Namanya biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara. Nah, sebutannya biaya 3M. Nah, biaya 3M itu sebenarnya direct and indirect cost, gitu ya. Biaya yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha. Nah, ini cuma 6 ya, tapi yang A ini di breakdown menjadi 9 jenis biaya. Nanti ya kita lihat ya. Yang pertama direct and indirect cost, kemudian yang kedua penyusutan, yang berikutnya pensiun. Ya, ini kan logik ya. Ini tuh sebenarnya pasal 6 ya, pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh itu sebenarnya biaya yang business as usual. Artinya ya biaya yang biasa dikeluarkan oleh entitas, oleh perusahaan, oleh pengusaha gitu ya. Gitu. Jadi biaya yang normal-normal saja gitu ya. Yang penting jangan eksesif, intinya itu. Sebenarnya itu. Ya. Kayak misalkan rugi penjualan. Nah, itu kan biaya kan? Normal kan? Orang berdagang itu rugi. Nah, itu boleh dibiayakan, boleh. Rugi pengalian harta, ya wajar itu. Kemudian rugi selisih kurs, ini juga wajar ya kan? Business as usual kan, jadi di sehari-hari itu perusahaan tuh biasa tuh terpapar rugi karena kursnya dolar naik terus misalnya. Terus biaya lead bank ya, nah ini lead bank ini ada aturan khususnya nih, khusus yang dilakukan di Indonesia. Kenapa di luar negeri enggak? Karena gini, kalau biaya ini dikeluarkan di luar negeri, kita tidak mampu untuk mengkonfirmasi, tidak mampu untuk melakukan pemeriksaan di sana. Jadi kita tidak punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan di negara lain, itu nggak punya. Makanya ini hanya dibatasi di Indonesia. Kemudian selanjutnya, nah ini tadi yang A tadi ya, biaya yang secara langsung tidak langsung, itu breakdown-nya contohnya seperti ini. Biaya pembelian bahan, itu direct material ya. Kalian pernah dengar nggak direct material nih? Di pelajaran accounting nih. Direct material, kemudian direct labor, kemudian ada factory overhead. Nah, gitu ya. Jadi kalau di pabrik, nah itu biasanya 3 itu menjadi penyusun harga pokok produksi ya. 3 biaya utama itu, biaya bahan, kemudian biaya upah langsung,
dan biaya factory overhead. Kemudian yang kedua ini biaya yang berkenaan dengan pekerjaan jasa. Ini misalkan kita minta bantuan manajemen, konsultasi manajemen atau jasa pembukuan, jasa konsultan pajak. Nah, itu masuknya yang nomor 2 ini. Yang C ini biaya bunga ya, biaya bunga. Kita pinjam ke bank bayar bunga itu boleh. Kita sewa kantor bayar sewa itu boleh juga. Kita pakai brandnya orang lain, kita harus bayar royalti itu juga boleh. Yang D ini biaya perjalanan, ya, biaya transportasi itu boleh juga. Yang E, pengelolaan limbah boleh juga. Biaya promosi, administrasi, biaya pajak kecuali PPh. Ya kan, ini bisnis as usual. Jadi kita sebenarnya melogikakannya itu ya mudah. Ya pokoknya biaya-biaya yang normal lah, intinya seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Ini kan yang 9 ini kan biaya-biaya normal, Pak. Nah, biaya-biaya yang nggak normal itu contohnya kayak gimana ya, Pak? Yang nggak normal gimana? Nah, betul tuh. Yang nggak normal seperti apa? Yang nggak normal itu yang apa ya? Yang eksesif. Nah, nanti di pasal 9 ya, di pasal 9 itu ada semacam penegasan gitu. Contohnya misalkan gaji yang dibayarkan kepada pemegang saham. Nah, itu kan pemegang saham itu kan haknya itu kan bukan gaji ya. Haknya pemegang saham itu adalah dividen. Nah, kalau dikasih gaji gimana? Loh, itu nggak benar itu. Nah, itu eksesif. Terus misalkan pembayaran untuk kepentingan pribadi. Nah, pribadi siapa? Direkturnya, atau pegawainya. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu yang nggak normal. Kemudian misalkan yang nggak normal lainnya di sini cadangan. Nah, kan di akuntansi kan kalau kalian pernah dengar itu kan ada biaya pencadangan piutang yang tak tertagih, ya kan? Nah, itu kan nggak normal. Untuk most of industry pencadangan itu kan nggak normal ya. Ya, most of ya, maksudnya kebanyakan industri itu kan nggak normal. Gitu ya. Tapi kalau kalian misalkan nyari aturan perpajakan tentang perbankan, ya, cadangan piutang tertagih untuk industri perbankan itu boleh. Nah, gitu. Jadi Ditjen Pajak pun tidak serta merta mentreatment seluruhnya sama, gitu ya. Gitu. Terima kasih, Pak. Ya, itu contohnya seperti itu. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian di sini ini apa ini? Oke, bunga pinjaman dalam masa konstruksi. Jadi bunga pinjaman selama masa konstruksi atau bangunan rumah sebagai barang dagangan harus digabungkan sebagai komponen. Oke, ini bisnis as usual ya, bisnis as usual, nggak ada masalah. Kemudian bunga pinjaman atas dana yang diperuntukkan untuk keperluan penghasilan final dan bukan objek pajak. Nah, ini agak unik nih, agak unik. Jadi gini, filosofinya gini. Kalau biaya itu menghasilkan penghasilan yang objek pajak final, maka biaya itu non-deductible. Gitu ya. Kalau biaya tersebut menghasilkan penghasilan yang statusnya bukan objek pajak, maka itu juga non-deductible. Nah, yang deductible kapan? Kalau biaya itu menghasilkan penghasilan yang merupakan objek pajak. Gitu ya. Jadi basic logikanya gini, kalau perusahaan gimana ya? Kalau biaya itu, sorry, bingung nggak kalian? Kalau biaya itu menghasilkan penghasilan yang merupakan objek pajak dan biaya tersebut adalah biaya yang wajar atau business as usual, maka biaya tersebut diakui oleh pajak. Seperti itu. Nah, itu logika pertama ya, logika dasar pertama untuk masalah pasal 6 pasal 9. Kalau
kalau biaya tersebut ternyata menghasilkan penghasilan yang merupakan objek pajak final, maka biaya tersebut undeductible. Nah, nggak bisa dibiayakan. Contohnya gini misalkan, Prima ini punya perusahaan, perusahaannya itu punya dua source of income. Yang pertama dari jasa konstruksi, ya, dapat 200 miliar. Kemudian yang berikutnya itu dari penjualan online, 100 miliar. Jadi total 300 miliar. Jadi Prima melaporkan, ya, melaporkan di laporan keuangan komersial, ya, itu 300 miliar pendapatan dia, gitu ya. Nah, secara perpajakan gimana? Secara perpajakan yang 200 miliar tadi yang dari jasa konstruksi, nah itu sudah selesai, sudah final penghitungannya, perpajakannya sudah final, sehingga tidak boleh dipertimbangkan lagi, dikalkulasi lagi, udah nggak boleh. Sehingga dalam SPT tahunannya Prima yang dilaporkan penghasilannya hanya yang 100 miliar yang dari penjualan online. Yang dari jasa konstruksi udah selesai, gitu ya. Nah, makanya kadang-kadang penghasilan secara komersial itu lebih tinggi dibanding secara fiskal. Gitu. Situasi yang sebaliknya juga sering terjadi juga, tapi biasanya karena masalah pengakuan pendapatan. Nah, kalau pengakuan pendapatan itu masalah konten ya, masalah konten itu biar anak akuntansi yang belajar. Gitu. Nah, ketika Prima tadi menghasilkan pendapatan 300 miliar tadi, yang 200 dari jasa konstruksi dan 100 dari penjualan online itu Prima mengeluarkan biaya-biaya. Nah, misalkan biayanya total yang dia keluarkan adalah 100 juta untuk biaya gaji, misalkan itu saja. Nah, biaya gaji yang 100 juta ini, ya, itu harus istilahnya diproporsikan juga. Gitu, karena kan Prima tidak membedakan mana biaya gaji untuk mendapatkan penghasilan yang non final, mana biaya gaji untuk mendapatkan yang final, kan enggak. Makanya itu harus diproporsi. Gitu. Jadi pajak itu kan harus adil, makanya ini diproporsi sesuai dengan penghasilan yang didapatkan. Jadi kalau proporsinya tadi 300 miliar kan total itu 200 miliar banding 1 miliar ya. Nah, berarti 100 juta itu juga harus diproporsi seperti itu. 2 banding 1. Berarti berapa tuh? 60 banding 30 ya, sekitar itu ya. 66 banding 33 gitu ya. Yang 66 itu berarti dianggap sebagai biaya untuk mengenerate penghasilan final. Sehingga undeductible atau non-deductible. Yang 33,3 juta itulah gaji yang dikeluarkan dalam rangka mendapatkan 100 miliarnya tadi penjualan online. Ini yang deductible. Nah, yang diperbolehkan tuh yang 33,3 juta ini. Gitu. Gitu ya. Bisa difahami nggak prinsip dasar itu? Fauzia, ngerti nggak Fauzia? Ngerti, Pak. Fakir, paham nggak fakir? Fakir. Ada nggak fakir? Paham, Pak. Paham ya. Nah, kalau yang terkait di sini, nah ini bunga pinjaman atas dana yang dibutuhkan untuk mulai penghasilan final atau bukan objek pajak. Nah, kalau misalkan kita pinjam bunga, pinjam uang ke bank, kemudian dapat penghasilannya berupa deposito. Jadi kita pinjam, kita taruh di bank gitu ya. Nah, itu kan kita kan mendapat penghasilan yang namanya penghasilan bunga, pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga kan ini final ya, objek pajak final. Nah, biayanya yang kita keluarkan untuk mendapatkan itu kan biaya bunga, ya kan, biaya bunga. Nah, biaya bunga ini undeductible. Karena apa? Karena income-nya tadi adalah income yang kategori final. Ini contohnya di sini, kalau di sini PTA memberi 30% saham PTB dengan dana pinjaman 3M, membeli saham 30% ya, ini dia. Atas dana pinjaman ini membayar bunga 10%. Atau penyaluran modal PTA, dividennya masuk kategori BOP karena lebih dari 25% kan masuk kategori bukan objek pajak.
Sehingga apa? Bunga yang 10% ini itu non deductible. Nah, seperti itu. Gitu ya. Oke, next. Oke, laba falas. Oke, ini saya pikir mudah yang falas ya. Kemudian yang debt to equity ratio 4:1. Nah, itu gini, ilustrasinya gini. Ini mungkin sedikit complicated, sedikit ya, sedikit doang, nggak banyak. 4:1 tadi ya. Nah, jadi DJP itu punya aturan DER itu debt to equity ratio 4:1. Itu gini. Nah, kalian tahu kan neraca, bukan neraka ya bacanya, neraca ini, neraca. Ya. Nah, di sini kan hutang nih, debt ya. Nah, di sini kan equity. Nah, yang di sini aset. Nah, misalkan asetnya 100 juta. Nah, DJP itu bikin aturan, pokoknya perbandingannya 4:1 ya. Kalau asetnya 100 juta, maksimal debt-nya itu adalah berapa? 80 ya. 80, ekuitasnya 20. Nah, pengaruhnya terhadap masalah non deductible dan deductible apa? Pengaruhnya ini loh. Debt ini kan ada biaya bunga. Ya kan? Nah, ada biaya bunga. Nah, kalau misalkan suatu perusahaan situasinya kayak gini, sudah masuk 4:1 ini, misalkan biaya bunga oleh bank itu 10%, nah berarti tiap tahun kan 8 juta nih, misalkan 8 juta. Nah, 8 juta ini nanti menjadi deductible. Ya, deductible. Nah, ya. Karena apa? Karena ini sudah sesuai 4:1. Namun, apabila ternyata situasinya seperti ini, di sini 100, nah di sini 10. Nah, ini kan berarti berapa? 10:1. Nah, ini kan nggak boleh sama DJP. Akibatnya apa? Ketika dia nanti membebankan biaya bunga sebesar 10 juta misalkan. 10 juta ya. Nah, ini tidak diakui semua. Yang diakui berapa? Kembalikan, ini kan modalnya kan 10. Berarti maksimal debt-nya berapa? 40 ya, Pak? 40. Nah, berarti ini kalau ini 10, ya DJP hanya mengakui yang hutangnya 40 juta. Kalau 40 juta, bunganya berapa? 4 juta. Nah, ini namanya koreksi fiskal nih. Kalian sudah menemukan koreksi fiskal nih. Ini bentuk pekerjaannya pemeriksa itu kayak gini. Jadi wajib pajak membebankan 10 juta, menurut DJP 4 juta. Nah, koreksi fiskal semacam ini namanya koreksi fiskal positif. Kenapa positif? Karena membuat penghasilan kena pajak meningkat, ya kan? Kok bisa meningkat gimana? Nah, awalnya kan kalau ngitung penghasilan kena pajak kan total penghasilan dikurangi dengan biaya, ya kan? Biaya. Nah, ini kan biayanya kan turun nih. Biaya turun, maka penghasilan kena pajak meningkat, ya kan? Nah, kalau suatu koreksi fiskal seperti ini yang mengakibatkan penghasilan kena pajak meningkat, itu disebut koreksi fiskal positif. Nah, gitu ya. Kalau sebaliknya, suatu koreksi kayak gini yang menghasilkan penghasilan kena pajak negatif, turun, berarti itu koreksi fiskal negatif. Gitu ya. Contohnya misalkan koreksi fiskal negatif itu kayak tadi ya. Jadi penghasilan, nah, ternyata ada yang BOP, bukan objek pajak tadi. Nah, dikeluarkan kan, ini akibatnya kan penghasilan kena pajak kan turun. Nah, itu koreksi fiskal negatif. Oke, paham nggak? Sampai sini paham nggak?
Fakhir paham nggak Fakhir? Paham, Pak. Ngantuk kayaknya kamu ya. Ngantuk ya? Oke, karena kamu ngantuk ya sudah tak percepat ya. Angel, kamu lagi di ini ya, lagi di kantor ya, Angel? Enggak, Pak. Saya di rumah, Pak. Pakai masker di rumah? Enggak, ini filter aja, Pak. Keluarga sehat semua kan? Sehat, Pak. Boleh kan? Oke. Angel ini salah satu yang dapat 90 ya nilainya. Ya, yang nilai tinggi itu saya masih ingat gitu ya. Tapi yang nilainya tuh agak ini saya nggak begitu ingat gitu ya. Sorry ya, saya tidak mampu mengingat semua. Oke, tadi sampai mana tadi? Data equity ratio jelas ya. Kemudian yang DR 4 ayat 1 ini kalian bisa baca sendiri karena ini tambahan informasi saja. Enggak sekedar biaya pinjaman loh sebenarnya yang bisa disesuaikan gitu ya. Tapi biaya-biaya yang terkait dengan untuk mendapatkan hutang tadi juga bisa. Intinya gitu. Nah, selanjutnya ini beban piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Nah, di laporan keuangan komersial ya, beban piutang ya, itu tuh boleh dibebankan. Padahal belum benar-benar dipastikan gitu ya, itu boleh. Tapi kalau di pajak harus dipastikan bahwa itu memang tidak bisa ditagih. Nah, cara memastikannya gimana? Dijen pajak nanti akan meminta 3 kriteria 1, 2, 3 ini itu terpenuhi. Kriteria pertama apa? Yang pertama adalah harus sudah dibiayakan dalam laporan keuangan komersial. Kemudian yang kedua, WP menyerahkan daftar piutang, ya, menyerahkan daftar piutang. Jadi namanya siapa saja yang mau dibebaskan itu diserahkan ke Dijen Pajak. Nah, yang ketiga, ya, penyerahan penagihannya itu diserahkan kepada pengadilan negeri ya. Bukan ke debt collector, bukan gitu ya. Tapi ke pengadilan negeri atau instansi pemerintah lainnya. Jadi kalau baru disampaikan ke debt collector masih belum dianggap itu sama Dijen Pajak. Ya. Nah, syarat 1, 2, 3 ini tidak perlu terpenuhi semua apabila ya debiturnya yang dibebaskan itu kecil seperti UMKM ya, di bawah 100 juta. Ya, itu UMKM. Jadi dikasih relaksasi lah semacam itu. Kemudian juga untuk yang ikut program KUR ya, kredit usaha tani itu kan tidak lebih dari 5 juta ya. Itu tidak perlu syaratnya sampai cukup 1 sama 2 itu sudah cukup. Yang ketiga nggak perlu. Kemudian ada pertanyaan sampai di sini? Berarti jelas ya, nggak ada pertanyaan. Oke, kemudian biaya promosi ya, biaya untuk meningkatkan value atau nama baik ya, sehingga penjualan meningkat, ininya seperti itu. Nah, di sini Dijen Pajak ngasih tambahan kriteria. Kriterianya apa? Jadi harus bikin yang namanya daftar nominatif. Isinya apa daftar nominatif? Isinya itu nama, PWP, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biayanya. Jadi biayanya itu untuk apa gitu ya. Itu harus rinci, nilainya berapa, ada PPh yang harus dibayar juga. Nah, ini harus rinci. Kalau tidak ada daftar nominatif, itu Dijen Pajak tidak akan mengakui itu sebagai biaya promosi. Gitu ya. Jadi harus ada ini. Jadi selain kwitansi untuk membuktikan itu juga harus ada daftar nominatif. Kemudian pajak yang dapat dibebankan itu seluruh pajak kecuali PPh.
Kenapa kok PPh didiskriminasi ya? Karena kita sedang menghitung PPh gitu ya. Makanya PPh harus di-exclude. Itu. Nah, pajak yang lain PBB, biaya materai, hotel itu boleh. Nah, ada aturan khusus untuk PPN. Ya, PPN itu bisa dibebankan asal pajak masukannya tidak dikreditkan. Nah, pajak masukan tuh gini loh, pajak masukan ketika kita beli barang di Indomaret kayak gitu ya. Kita beli misalkan harganya 10.000. Nah, harga barangnya 10.000, tapi yang kita bayar mungkin 11.000 ya. Karena yang 1.000 itu PPN. Nah, 11.000 ini namanya pajak masukan. Masukan bagi kita maksudnya, masukan bagi kita. Tapi bagi Indomaret itu pajak karena itu dari dia. Nah, kita pajak masukan ini sebenarnya kalau staf pajak itu bisa sorry, kok bisa keluar kenapa ya? Sinyalnya putus mungkin, Pak. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Halo, nggak ada. Pak, tadi mohon maaf bisa diulang Pak yang terakhir PPN yang pajak masukan karena tadi putus-putus. Oke, jadi gini aja, ini aja. Nah, gini ya, PPN ya. Nah, ini kalian nih ya, kalian ini. Kalian. Nah, ini misalkan vendor. Nah, ini juga vendor. Vendor B. Nah, ketika kalian beli sesuatu, beli misalkan motor atau sepeda lah, terserah nih, bentuknya seperti ini ya. Kalian kan harus membayar, misalkan harganya 10 juta ya, 10 juta. Nah, kalian bayarnya itu nggak hanya 10 juta, tapi tambah 1 juta. Nah, ini PPN. Nah, ini bayar PPN. Ya, ini yang kalian bayar tuh 11 juta. Nah, PPN ini ya menjadi pajak masukan bagi kalian, ya, menjadi pajak masukan. Ini menjadi kredit pajak, pajak masukan. Pajak masukan. Nah, in case misalkan kalian pengusaha kena pajak di sini, kalian jual lagi nih sepeda ini, ya, jual lagi dengan harga misalkan 20 juta, misalkan. Nah, ini vendor kedua ini kan ngasih kalian nggak sekedar cuma 20 juta, tapi ditambah pajak juga 2 juta. Nah, pajak ini namanya yang 2 juta ini itu oleh kalian nyebutnya ini adalah pajak keluaran, PPN keluaran, PPN keluaran. Karena apa? Faktur pajaknya keluar dari kalian. Ya, faktur pajaknya keluar dari kalian masuk ke vendor B. Sama. Ini ya faktur pajaknya ini atas yang 1 juta itu keluar dari vendor A masuk ke kalian, maka disebut faktur pajak masukan. Nah, kemudian tugas kalian adalah setiap akhir periode, setiap bulan, itu kalian melakukan penghitungan, pengkreditan. Jadi kayak ini, kalian mungut 2 juta, tapi kalian dipungut 1 juta. Ya, mungut 2 juta, dipungut 1 juta. Sehingga apa? Ada 1 juta rupiah PPN yang harus disetor ke kas negara. Nah, proses 2 dikurangi 1 ini namanya pengkreditan pajak masukan. Proses ini namanya pengkreditan pajak masukan.
Nah, ini proses di PPN. Nah, sekarang situasinya gini. Ada kalanya ya, pajak masukan ini faktur pajaknya nggak dibikin sama vendor. Atau dibikin tapi kalian lupa ini, nah, mengurangkan ini. Wah, rugi. Iya, rugi. Kalian jadi rugi kan? Karena pajak yang di store kas negara kan jadi gede. Nah, untuk membantu kalian, maka pajak masukan yang tidak dikreditkan seperti ini boleh dianggap sebagai biaya. Nah, gitu. Han. Jelas, Han? Ya Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Yang lain, ada pertanyaan? Halo? Ya, lanjut. Oke, lanjut ya. Lanjut. Tadi sampai mana? Oke. Oke, kemudian sumbangan ya. Nah, sumbangan. Sumbangan itu filosofi dasarnya dalam undang-undang pajak itu nggak boleh. Ya, sumbangan itu nggak boleh. Kecuali ini. Nah, kecuali 5 ini ya. 5 ini apa? Yang pertama terkait dengan bencana nasional. Karena kita butuh banyak infrastruktur. Yang keempat, pembinaan olahraga. Yang kelima, fasilitas pendidikan. Hanya terbatas ini. Jadi kalau ada sumbangan di luar ini, itu undang-undang pajak tidak mengakui sebagai biaya. Ya, kalau ada sumbangan di luar ini, itu berarti undeductible expense. Gitu ya. Nah, di sini yang biasanya sering jadi pertanyaan itu ini bencana nasional ya. Jadi ini statusnya harus bencana nasional. Kapan dianggap sebagai bencana nasional? Ketika presiden mengeluarkan kepres. Nah, gitu. Contohnya dulu ada juga bencana menurut saya sangat besar. Contoh seperti Lombok ya, gempa Lombok. Ya, gempa Lombok ya. Nah, waktu itu kan gempanya masif, tapi ternyata pemerintah tidak mengeluarkan kepres bencana nasional. Nah, meskipun masif kayak gitu, yaitu kalau misalkan ada perusahaan membantu gitu ya, bantuannya itu tidak bisa menjadi pengurang biaya fiskal. Tuh, ya. Jadi spesifik dari jenisnya. Kemudian yang kedua, ada hal yang spesifik lain. Ya, apa itu? Ini yang sebelah kanan. Ya, yang sebelah kanan ini memiliki penghasilan neto fiskal tanpa pajak sebelumnya. Artinya apa? Artinya dia tuh nggak rugi gitu loh. Gitu. Ya mau bantu kok dia rugi kan berarti itu apa ya? Itu akal-akalan ya, logikanya seperti itu. Jadi kalau mau bantu itu harus punya uang dulu, intinya seperti itu. Kemudian yang kedua, pemberian sumbangan tidak menyebabkan rugi gitu ya. Jadi misalkan ini udah tipis banget nih. BEP-nya itu apa ya? Cuma tambah 100 juta misalkan. Nah, 100 juta ini mau disumbangkan ya, mau disumbangkan sehingga membuat dia rugi misalkan. Nah, itu nggak boleh. Kemudian harus ada bukti yang sah ya. Ya, biasalah. Mungkin ada tanda terimanya, ada dokumentasi seperti itu. Kemudian lembaga yang menerima itu memiliki NPWP, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak. Non subjek itu contohnya misalkan kita nyumbangnya lewat dinas sosial. Nah, itu kan non subjek pajak kan nggak punya NPWP itu. Nah, itu boleh. Ya, tapi kalau misalkan ke warga langsung, nah itu yang kadang-kadang harus minta NPWP-nya tuh, yang kadang-kadang sulit ya, kadang-kadang sulit. Nah, itu menjadi tricky. Kemudian nilai tidak lebih dari 5% dari penghasilan neto. Jadi nggak boleh eksesif intinya. Karena kalau eksesif itu biasanya ada sesuatu di sana, ada kecurangan, potensi kecurangan di sana. Yang tidak ada hubungan istimewa, jadi tidak ada kong kali kong, tidak ada hubungan keluarga. Nah, seperti itu. Pertanyaan?
Oke, yang selanjutnya yang penting juga itu adalah ini ya, kenikmatan atau fasilitas nih, untuk pegawai. Nah, ini dapat dibiayakan hanya 50%. Nah, kenapa? Nah, ini yang menarik aspek filosofinya. Jadi hal yang terkait dengan hal ini ya kan, apakah ini untuk kepentingan kantor, apa ini untuk kepentingan pribadi ya. Sehingga ketika sulit kayak gini ya, itu harus duduk bersama melakukan negosiasi atau nyari jalan tengah. Nah, jalan tengah yang dipilih oleh Dijen Pajak ada yang 50%. Ya, 50% ini. Jadi kalau misalkan ada perusahaan ya kemudian memberikan handphone ya, untuk pegawai-pegawainya. Nah, kalau dulu itu nggak boleh. Nah, kalau sekarang ya sejak tahun 2002 lah. Ya, sejak tahun 2002 itu boleh. Nah, tapi tidak semuanya, yaitu hanya 50%. Jadi kalau misalkan komersial ya terserah, boleh-boleh saja. Nah, itu ya handphone, kemudian misalkan biaya pulsa gitu ya, itu boleh dibebankan tapi hanya 50% diakui. Kemudian servis mobil, nah mobilnya ini untuk mobil dinas pegawai gitu ya. Nah, itu 50% saja gitu ya. Masuk ke itu ya. Apalagi ya, yang penting. Ini BPHTB. Nah, BPHTB ini tidak boleh dibebankan sekaligus di tahun wajib pajak membayar BPHTB tersebut, namun harus ngikutin masa manfaat. Masa manfaat. Nah, istilahnya apa? Istilahnya dikapitalisasi. Kapitalisasi itu artinya apa? Artinya biaya tersebut menjadi bagian dari kapital. Nah, gitu. Kapital itu apa? Kapital itu modal. Modal itu untuk apa? Untuk beli aset. Gitu. Jadi misalkan gini, kita beli tanah dan bangunan 100 juta. BPHTP-nya 10 juta. Gitu ya, misalkan ya. Nah, di aset, ya, di aktiva, di neraca kita nggak boleh hanya nulis bangunan, tanah dan bangunan 100 juta, tapi harus kita tambahkan ini juga BPHTP-nya. Jadi sehingga tulisannya di situ menjadi 110 juta. Nah, setelah itu nanti 110 juta itu disusutkan, nah, didepresiasi. Nah, inilah yang saya maksud. Jadi BPHTB itu kita dibebankan sesuai dengan masa manfaat dari aktiva. Pak mau izin, oke, izin. Oke, kemudian ini software. Nah, software itu boleh, tapi ingat gini ya, proses pembebanannya itu harus sesuai dengan masa manfaatnya. Jadi kalau misalkan kita beli software nilainya 100 juta misalkan. Nah, software ini bisa kita pakai selama 5 tahun, gitu ya. Kita prediksi selama 5 tahun ke depan kita masih bisa lah pakai, masih kompatibel lah. Nah, itu berarti nanti pembebanannya
itu tidak boleh sekaligus di tahun dibayarkannya software tersebut, tapi melalui skema amortisasi. Jadi harus kita anggap dulu sebagai intangible asset di neraca, kemudian setiap tahun nanti kita amortisasi. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya, Pak. Kalau misal software-nya itu sekali beli aja terus bisa selamanya gimana, Pak? Nah, kalau bisa sekali beli selamanya, nah itu berarti pakai professional judgment. Nah, gitu. Kira-kira ini nanti usia manfaatnya akan sampai berapa lama? Nah, kalau misalkan selamanya itu unlimited ya. Seper tak hingga itu berapa sih? 1 dibanding tak hingga itu berapa? Ada yang ingat nggak matematikanya? Nah, biasanya itu 20 tahun ya. Biasanya gitu ya, 20 tahun ya. Nah, berarti ya harga software nanti dibagi dengan itu. Berapa tadi? 20. Ya. Diamortisasi selama 20. Gitu. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Pak, mau nanya, Pak. Ya, gimana? Kan ini ke softwarenya beli. Kalau misalkan bajakan berarti dia non-deductible ya, Pak? Oke, gini ya. Pajak tidak mengenal legalitas ya. Jadi tidak mengenal legalitas itu yang dibeli itu dari mana itu nggak peduli. Gitu ya. Karena itu nanti akan menyulitkan di tatanan teknisnya gitu ya. Terus gini juga, kalau misalkan ini menjadi non deductible ya. Unik juga nih pemikiran kamu. Kalau non deductible di treatment non deductible. Bagus juga ya kalau diterapkan ya. Karena kalau diterapkan kan nanti jadi mengencourage orang untuk beli software yang asli ya. Ide bagus juga ya menurut saya. Ide kamu bagus. Bagus. Hanya saja sampai sekarang ini masih belum menjadi concern ya, apakah itu bajakan apa enggak. Gitu. Yang penting secara accounting usia manfaatnya seperti apa. Dan di accounting sendiri, di SAK itu kan nggak ada isu tentang bajak membajakan kayak gini kan, nggak ada isu juga. Apakah beli bajakan itu kemudian terus tidak dianggap pembelian kan nggak ada juga gitu. Jadi di akuntansi itu lebih aspek fokusnya substance of a form. Substansinya apa? Beli, ya belinya berapa? Nah itu yang dicatat. Nah formnya gimana? Form itu legalitasnya gimana? Nggak peduli. Nah, yang peduli itu adalah aparat penegak hukum. Itu diselesaikan di ranah yang berbeda. Gitu ya. Beli yang bajakan. Pikiran juga. Lagi. Halo.
Selanjutnya zakat. Zakat tuh intinya ini ya, kriteria-kriterianya itu ya harus ada NPWP-nya, kemudian entitas zakatnya itu jelas itu maksudnya terdaftar di Basnas gitu ya. Itu saja. Kalau aspek zakat ini belum banyak kasus ya, belum banyak kasus. Jadi wajib pajak pun sepertinya belum banyak memanfaatkan. Kemudian, nah ini pasal 9 ya, pasal 9. Kalau tadi itu pasal 6, nah pasal 9 ini mempertegas tadi treatment di pasal 6. Kalau pasal 6 itu ngomong business as usual, biaya-biaya business as usual. Pasal 9 ini melengkapi ya, memastikan bahwa nggak sekedar business as usual loh, tapi harus masuk kriteria ini, nah, gitu. Jadi ini memperkuat. Apa yang diperkuat? Yang pertama misalkan kayak pembagian laba dengan nama dan bentuk akun. Misalkan nama pembagian labanya itu namanya gaji gitu ya, disamarkan dengan nama gaji. Ya, itu nggak boleh. Gitu. Padahal secara nama gaji itu kan business as usual. Tapi ternyata gaji ini ya dibayar kepada pemegang saham. Nah, itu kan pembagian laba kan ke pemegang saham. Itu nggak boleh. Nah, inilah yang disebut sebagai dividen terselubung ini, pembagian laba dengan nama dan apapun. Kadang-kadang disamarkan dengan nama gaji, kadang-kadang disamarkan dengan nama biaya perjalanan dinas, kayak gitu ya. Kadang-kadang disamarkan dengan nama apa lagi ya? Nama biaya promosi, ya seperti itu. Itu nanti kalau kita ketemu di situ, pemeriksa ketemu di situ, itu di treatment sebagai dividen terselubung. Ya. Kemudian biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham. Nah, contohnya misalkan jalan-jalan pemegang saham ya. Nah, jalan-jalannya bukan jalan-jalan, sebenarnya perjalanan dinas, ya perjalanan dinas. Tapi pemegang sahamnya ngajak keluarga dan minta ditanggung oleh perusahaan. Nah, yang untuk keluarga tadi itu masuk definisi biaya untuk kepentingan pribadi. Nah, itu nggak boleh. Jadi biaya perjalanannya itu boleh, ya kan? Pasal 6 kan tadi ada, boleh biaya perjalanan itu boleh. Tapi kalau untuk perjalanan pribadi nggak boleh. Kemudian pembentukan dan pemupukan dana cadangan, misalkan cadangan utang tak tertagih, ya itu nggak boleh karena belum terrealisasi. Kemudian pemberian natura itu benda ya, benda. Misalkan beras, parcel, itu nggak boleh. Karena apa? Karena sulit dikuantifikasi. Yang nerima juga sulit untuk mentreatment sebagai income. Jadi ada semacam logika dasar seperti ini. Kalau yang memberi itu bisa mentreatment sebagai deductible expense, gitu ya, maka penerima harus mentreatment itu sebagai taxable income, gitu ya. Jadi kalau deductible itu taxable. Sebaliknya, kalau misalkan yang memberi itu tidak bisa mengurangkan secara fiskal atau non deductible, gitu ya, maka penerimanya ketika menerima itu non taxable income, gitu ya. Jadi non deductible, non taxable, gitu ya. Contohnya misalkan yang kedua ini adalah natura. Ketika perusahaan itu ngasih natura ke kita, misalkan naturanya mobil, gitu ya. Nah ini kan oleh perusahaan kan natura kan nggak boleh dibiayakan. Maka saya misalkan nerima mobil tadi itu tidak bisa ditreatment sebagai penghasilan. Gitu ya. Jadi kalau non deductible itu yang nerima non taxable. Tapi kalau yang memberi itu deductible, maka yang menerima itu taxable. Paham nggak? Tiara paham nggak Tiara? Paham, Pak. Nah, contohnya yang deductible, yang menerima taxable itu adalah gaji. Ya, gaji pegawai, ya kan? Itu kan oleh entitas perusahaan, itu kan deductible. Maka yang nerima kita, misalkan karyawan di situ, itu menjadi penghasilan kena pajak, menjadi taxable. Itu. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham. Nah, ini domain kalian ini. Ya, 1, 2, 3. Yang nomor 5 ini jumlah yang melebihi kewajaran domain kalian. Karena kalian itu
belajar untuk menilai sesuatu ya, menilai sesuatu sesuai dengan harga wajarnya, ya kan? Ya, yang kalian lakukan misalkan dengan membandingkan dengan harga pasar, pakai pendekatan pendapatan, pakai pendekatan biaya, itu kan dalam rangka untuk mengetahui nilai wajarnya. Nah, disinilah kalian itu berperan besar dalam membantu Ditjen Pajak itu di sini. Gitu ya. Karena kadang-kadang gini, ada transaksi misalkan yang paling happening ya, itu adalah transaksi jual beli brand. Jadi Sampurna, ini saya nyebutin ya karena memang kasusnya sudah di pengadilan. Sampurna itu jual brand ke Singapura gitu ya. Katakanlah saya lupa nih transaksinya berapa, katakanlah 50 miliar gitu ya. Oleh senior kalian namanya Pak Majdi Ali gitu ya. Ini ngajar kalian juga. Itu dihitung ulang. Bener nggak nih jual belinya? Ketemu angka sekitar 400 miliar gitu ya. Oh, jadi kan meningkat pesat tuh jadi penjualannya Sampurna itu tambah ya sekitar 350 miliar gitu ya. Ketika keberatan Ditjen Pajak menang. Ketika di pengadilan pajak Ditjen Pajak kalah. Kemudian diajukan ke peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Kemarin terakhir menang gitu ya. Nah, ini luar biasa. Jadi senior kalian Pak Majdi Ali ini ya umurnya sudah 50 tahun ya. Penilai terbaik ya di Ditjen Pajak ya, itu menilai dengan pendekatan pendapatan gitu loh. Menilai apa? Menilai trademark ya, trademark brand ya, brandnya Sampurna ini. Harusnya ini nilainya 400 miliar nih, kenapa kamu jualnya cuma 50 miliar ya gitu. Jadi jumlah yang melebihi kewajaran kayak gini itu nggak boleh. Nah, itu tadi contoh kewajaran. Kemudian harta yang dihibahkan bantuan sumbangan. Nah, ini yang saya sebutkan bahwa sumbangan itu defaultnya itu nggak boleh. Hanya menjadi boleh kapan? Ketika itu tadi. Yang pertama bencana nasional, kemudian yang kedua libang di Indonesia, infrastruktur sosial, pendidikan, satu lagi apa tadi? Pembinaan olahraga, dan yang sebelah kanannya tadi ada NPWP, jelas penerimanya. Nah, itu baru boleh. Tapi defaultnya nggak boleh. Gitu ya. Kemudian PPh nggak boleh, ya ini penegasan saja. Kemudian biaya yang dibebankan keluarga untuk kepentingan pribadi ya nggak boleh ya, nggak akan pribadi direkturnya nggak boleh. Kemudian gaji yang dibayarkan anggota persekutuan, firma, perseroan komanditer. Nah, ini sebenarnya ini adalah dividen. Karena apa? Anggota persekutuan itu hanya berhak atas sisa residual. Dia nggak berhak atas gaji. Gaji itu untuk karyawan, bukan pemilik usaha. Nah, anggota persekutuan prima itu kan pemilik usaha, ya kan? Nah, seperti itu. Ini namanya agency teori ya, kalau kalian nanti di nyusun skripsi, agency teori. Jadi harus ada pemisahan antara agen dan prinsipal. Malah sampai ke sana, udah, sini balik. Oke, sanksi administrasi perpajakan, ya itu nggak boleh, karena ini sanksi. Kalau diperbolehkan, ya ini sanksi itu kan supaya orang menjadi baik. Nah, kalau misalkan diperbolehkan loh menjadi nggak baik lagi nanti, maka harus konsisten. Kemudian biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan final yang tadi saya ceritakan. Kalau misalkan prima tadi ya, kasus prima tadi yang punya penghasilan dari jasa konstruksi, nah biaya-biayanya itu juga ngikutin ke penghasilan finalnya sehingga undeductible. Begitu ya. Ada pertanyaan nggak? Oke. Nah, untuk ini persediaan, jadi DJP hanya mengakui FIFO dan average ya. Kalau ada wajib pajak yang pakai LIFO, nggak boleh.
atau rata-rata. Pokoknya ini. Dijen pajak hanya mengakui ini. Untuk persen ini lebih tegas ya, lebih tegas. Kenapa? Karena Vivo itu lebih stabil dalam situasi dan ekonomi bagaimanapun. Kalau LIFO itu bisa misleading, terutama ketika situasi ekonominya tidak stabil. Kemudian, nah ini nilai non-aktif fakta itu artinya gini loh. Jadi ketika kita misalkan beli tanah, nah yang dicatat sebagai nilai perolehan itu nggak hanya harga tanahnya saja, tapi harga tanah sampai tanah itu bisa digunakan, gitu ya. Misalkan kita dapat tanah, beli tanah 100 juta, tanahnya masih berupa gambut, masih ada pohon-pohonnya banyak. Nah itu kan perlu kita bersihkan tuh. Untuk membersihkan itu butuh dana misalkan 50 juta. Ternyata nggak cukup dibersihkan, harus diuruk juga. Tambah lagi 50 juta lagi. Gitu ya. Nah, sampai tanah itu siap, tanah matang, nah itulah namanya biaya perolehan tanah. Itu yang menjadi nilai aktiva. Nah, biaya tadi, biaya pengurukan, biaya untuk nebang-nebang pohon, itu tidak boleh menjadi biaya pada tahun tersebut. Gitu. Tapi akan menjadi biaya melalui proses yang namanya penyusutan. Nah, istilahnya adalah dikapitalisasi yang tadi saya sebutkan. Gitu. Nah, contoh biaya yang lainnya misalkan ini biaya pengiriman, misalkan aktifannya berupa mesin ya. Kemudian biaya asuransi atas pengiriman tersebut, termasuk instalasinya, pemasangannya, termasuk biaya balik namanya. Nah, itu tidak boleh dibebankan pada tahun tersebut, tapi melalui proses kapitalisasi selanjutnya penyusutan. Gitu ya. Nih, penyusutan. Penyusutan gimana? Nah, ini ada schedule-nya yang sudah dibikin. Ya, jadi kalau misalkan jadi pembagian kelompoknya itu di Dijen Pajak itu pertama bangunan atau bukan bangunan, gitu ya. Kalau bangunan pilihannya permanen atau non permanen. Kalau permanen itu misalkan kayak tembok, rangka besi itu permanen, gitu ya. Nah kalau tidak permanen itu, nah ini kadang-kadang jadi dispute. Gitu. Tapi biasanya wajib pajak nggak begitu bermain ya, karena ini kan jangka waktunya 10 tahun sama 20, jadi cukup panjang. Nah, yang biasanya jadi dispute yang non bangunan ya, mesin ya. Contohnya misalkan kayak gini, traktor. Oke, saya tanya ke kalian, traktor itu kira-kira penyusutannya berapa tahun? Tes ya. Kira-kira traktor itu berapa tahun usia manfaatnya? Mungkin bisa 20 tahun lebih, Pak. 20 tahun ya. Menurut Tesya 20 tahun. Menurut Salsabila berapa tahun? Sal? Berapa Sal? Mungkin 5 tahun, Pak. 5 tahun. Menurut Nafis berapa Fis? 10 tahun, Pak. 10 tahun. Nah ini, coba kita perhatikan. Beda-beda kan? Nafas, Nafis ngomong sekian. Ini di lapangan juga kayak gini, di lapangan itu.
Ketika mengelompokkan begini, jadi tadi misalkan yang pertama tadi siapa? Pak, tadi yang pertama Tesya, siapa? Nah, Tesya tadi ngomong 20 tahun. Karena apa? Menurut dia traktor ini itu hanya sebagai display saja. Jadi ditaruh di ruangan museum. Nah, makanya 20 tahun nggak masalah masa manfaatnya, gitu ya. Tapi menurut Salsabila enggak 5 tahun Pak, karena apa? Dipakai tiap hari. Nah, gitu. Jadi nanti di realitas itu bisa berbeda-beda kayak gini. Nafis 10 tahun. Nah, 10 tahun itu masuk kelompok 2 apa kelompok 3? Nah, itu kan jadi pertanyaan lagi. Ya kan? Mau dimasukkan ke kelompok 2 terlalu cepat, kelompok 3 terlalu lama. Nah, itu juga menjadi dispute. Itu menarik, itu banyak kasus tuh. Dan kasusnya biasanya sampai ke pengadilan pajak. Gitu ya. Ini menarik ini kasus-kasus ini. Oke, selanjutnya amortisasi itu untuk harga yang tak terwujud. Kemudian untuk kerugian, nah kompensasi kerugian ini adalah apa ya? Fasilitas perpajakan ya, fasilitas perpajakan ini. Fasilitas perpajakan di undang-undang PPh kita. Jadi kalau misalkan tahun ini kita rugi ya, nah kerugian ini bisa kita gunakan tahun depan untuk mengurangi pajak. Misalkan tahun ini kita rugi 100 juta. Ya, tahun depan kita laba 150 juta misalkan ya. Nah, pajak yang harus kita bayar tahun depan itu 150 juta dikurangi 100 juta kali kalau badan 22%. Gitu. Ya, makanya ini fasilitas perpajakan di Undang-Undang PPh kita. Oke, selanjutnya latihan. Kalau nggak ada pertanyaan ya, selanjutnya latihan. Silahkan tolong dikerjakan. Saya minta kalian nanti ngumpulin semuanya. Deadline-nya 1 hari pekan depan. Selasa jam 22 ya, lewat Google Classroom. Jelas? Silakan kalian kerjakan secara kelompok nggak apa-apa, tapi nanti disubmitnya secara pribadi ya. Submitnya secara pribadi. Oke? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Kalau gitu, mungkin saya serahkan kepada kalian masing-masing. Mau mengerjakan di room ini silahkan. Atau misalkan mau keluar dari room ini. Yang penting kalian jangan ngumpul-ngumpul dulu secara fisik ya. Kalau ngumpul secara digital seperti ini silahkan saja. Hostnya akan saya ubah ya. Oke, hostnya saya ubah. Kalian masih bisa menggunakan Zoom ini sampai dengan jam 13 ya. Gitu ya. Tolong segera dikerjakan supaya tidak menjadi beban ya, tidak menjadi beban masa depan gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, stay at home ya. Jangan kemana-mana dulu karena varian Delta ini sudah masuk ke Indonesia. Kalau kalian sih saya yakin survive karena saya yakin imunitas kalian itu jauh lebih kuat. Hanya saja orang tua kalian gitu ya, itu yang mungkin dalam situasi yang tidak sekuat kalian. Nah itu yang harus dijaga. Makanya jangan main-main dulu atau ngumpul-ngumpul dulu karena khawatir nanti ada penularannya seperti itu. Kecuali memang situasinya kalian harus keluar, misalkan beli obat, misalkan ada hal-hal yang harus kalian kerjakan dan itu harus gitu ya. Itu saja, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau masih ada pertanyaan, silakan dikirim lewat WA Group, baik DM maupun di grup kelas. Sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Pak. banyak, Pak. Terima kasih Terima banyak, kasih banyak, Pak. Pak.